Jumpa lagi bersama Forum Kelas Sistem Ekonomi Indonesia, yang pada chapter kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai sistem sosialisme atau sistem ekonomi sosialis. Pada chapter yang lalu sudah kita bahas mengenai bagaimana sistem komunisme itu diantarkan. Maksud saya, sebelum mencapai masyarakat komunis dunia tanpa negara, prasyaratnya adalah harus melewati revolusi sosial, di mana revolusi sosial tujuannya adalah untuk merebut suprastruktur dalam rangka agar seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh para buruh dan orang-orang miskin, sehingga dengan suprastruktur yang telah direbut tadi itu, orang-orang miskin, para buruh pekerja atau sebut saja kaum proletariat, berhasil mendirikan pemerintahan sendiri yang dinamai pemerintah diktator proletariat, yang tugasnya adalah mempersiapkan masa transisional ke arah sebuah masyarakat dunia yang tanpa negara, masyarakat komunis. Nah, sebelum mencapai masyarakat semacam itu, menurut faham mereka, pada masa pemerintahan diktator proletariat ini disusunlah atau dikonstruksi sebuah sistem ekonomi yang sosialistis. Apa maksud daripada ekonomi yang sosialistis itu? Tidak lain adalah ekonomi yang keseluruhannya dikendalikan, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara tersentral. Jadi ada sentralisasi kekuasaan di bidang perekonomian. Ada istilah rencana pembangunan yang dulu sering didengar orang, yang pernah dilaksanakan oleh zaman Presiden Khrushchev di Uni Soviet. Rencana pembangunan ekonomi ini maksudnya menunjukkan kepada kita bahwa mulai perencanaan, pelaksanaan, berikut pengawasan, itu seluruhnya dilaksanakan dengan cara tersentralisasi. Oleh karena seluruhnya adalah sentral, maka tidak ada hak milik individu. Hak milik individu tidak diakui di dalam sistem perekonomian yang sentralistis semacam itu. Sehingga setiap individu, setiap buruh, setiap pekerja harus mengabdikan dirinya, bekerja bukan untuk dirinya, penghasilan, hasil karya, kekayaan yang terakumulasi itu bukan untuk dirinya, tetapi adalah untuk bersama-sama, untuk masyarakat, melalui otoritas atau suprastruktur baru yang kita sebut negara. Nah, oleh karena seluruh produk, seluruh karya, seluruh hasil kerja setiap individu, para kaum buruh, orang-orang miskin ini tidak diperuntukkan bagi kepentingan dirinya, maka kelemahan sistem ekonomi sosialistis ini, di sana akan muncul lemahnya kreativitas, memudarnya inovasi, turunnya motivasi. Sebab hukum alam menyatakan bahwa motivasi, inovasi, kreativitas hanya akan bisa dibangkitkan jika seseorang itu menikmati apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan. Seluruh pengorbanan tenaga, waktu, pikiran
di dalam meng-create suatu karya, jika diperuntukkan bagi kepentingan dirinya, maka manusia akan terpompa semangatnya, motivasinya, kreativitasnya, inovasi-inovasinya. Namun karena hasil karya itu diperuntukkan bagi keseluruhan orang, untuk masyarakat, untuk negara, maka dalam skala yang amat luas, setiap individu akan mengalami problem psikologis yang sama, yakni memudarnya motivasi, berkurangnya kreativitas, hilangnya inovasi. Ini adalah kelemahan yang ada di dalam sistem ekonomi sosialistis. Di dalam sistem ekonomi sosialistis ini ada juga seluruh alat-alat produksi itu dimiliki secara bersama-sama di bawah kontrol negara. Seluruh kebutuhan pekerja, seluruh pangan, sandang, papan disediakan semuanya oleh negara. Kita bisa mengistilahkan bahwa secara praktis negara memetamorfosekan dirinya menjadi pelaku ekonomi tunggal. Nah, oleh karena negara menjadi pelaku ekonomi tunggal, maka di dalam perekonomian konstelasi dunia, negara yang sosialistis semacam ini tak ubahnya adalah pedagang atau pebisnis, hanya saja bukan oleh individu, bukan oleh korporat, tetapi oleh negara. Anda bisa mengambil contoh-contoh yang telah ada. Bagaimana dengan bekas negara-negara Eropa Timur? Bagaimana dengan Republik Rakyat Cina? Lalu bagaimana dengan Kuba, Amerika Latin, dan negara-negara lain yang menganut jalan sistem ekonomi sosialistis? Mereka semua adalah pelaku ekonomi internasional by state atau oleh negara. Nah, di dalam sistem ekonomi sosialistis yang semacam ini diramalkan oleh pencetus manifesto komunis bahwa kedepannya kelangsungan kehidupan dunia nanti, jika seluruh negara sudah menjadi sosialistis, maka akan ada titik di mana setiap negara akan melebur, akan menyirnakan dirinya, menghilangkan dirinya, meraib, stateless, sehingga tidak ada negara di sana. Yang ada hanyalah kumpulan-kumpulan masyarakat, atau sebut saja kumpulan Soviet, di mana seluruh alat-alat produksi adalah milik kolektif, dijalankan secara kolektif, dan dinikmati untuk kepentingan kolektif. Perekonomian sosialistis sampai di sini saya akhiri. Stimulus atau pengantar dari saya kira cukup bagi teman-teman peserta Forum Kelas Sistem Ekonomi Indonesia untuk mengembangkan lebih jauh lagi melalui referensi-referensi, agar setiap stimulus dari saya, terutama dari chapter-chapter yang terdahulu, bisa diperkaya, karena banyak sekali khasanah pengetahuan yang bisa memperkaya. Apa yang saya lakukan hanyalah semacam pembuka pintu atau pengantar supaya Anda bisa masuk ke dalam rimba khasanah horizon pemikiran, agar Anda menjadi orang yang mempunyai Weltanschauung atau cara pandang kehidupan dunia yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa laksanakan tugas. Ringkas menjadi satu paragraf saja. Sebutkan nama, NBI, kelas, dan mata kuliah. Sampai jumpa.